Kehadiran Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK yang kini berdiri mandiri di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi angin segar bagi pelestarian khazanah budaya di daerah. Sebelumnya, koordinasi pelestarian masih harus bergabung di bawah naungan BPK Bali Nusra yang berpusat di Denpasar. Kehadiran balai ini dinilai sebagai langkah strategis agar upaya penjagaan dan pelestarian budaya. Kehadiran balai ini dinilai sebagai langkah strategis agar upaya penjagaan dan pelestarian budaya, khususnya di Pulau Lombok, dapat berjalan lebih fokus dan terarah. Kabar baik ini pula langsung disambut sebagai suntikan semangat bagi para pelaku seni budaya dan pelestari cagar budaya di daerah. Sebagai langkah awal operasional, Kepala BPK Wilayah NTB bersama Kasubag program melakukan kunjungan perdana ke Kabupaten Lombok Utara pada 8 April 2026. Kunjungan ini memiliki arti penting bagi masyarakat adat, terutama di wilayah Bayan. Fokus utama kunjungan tersebut adalah meninjau kondisi pasca kebakaran yang menghanguskan rumah adat di Bayan baru-baru ini. Bangunan bersejarah yang menjadi simbol identitas masyarakat adat tersebut kini berada dalam tahapan pemulihan fisik. Perbaikan rumah ini menjadi satu hal yang baik bagi kita di NTB karena kita lebih fokus pada upaya kita untuk penjagaan dan pelestarian ini pada khazanah budaya yang ada di kita, terutama di Lombok, seperti itu. Dan ini kemudian ditangkap oleh masyarakat kita. Ini sebagai satu spirit bagi masyarakat kita yang bergerak di bidang seni, budaya, dan termasuk juga pelestarian cagar budaya dengan keberadaan Balai Pelestari Kebudayaan ini. Nah, kebetulan kemarin kita ada kunjungan dari Kepala Balai ke Kabupaten Lombok Utara dan langsung ke Bayan ya, karena kemarin ada persoalan di Bayan, ada kebakaran rumah adat, dan di rumah adat itu menyimpan berbagai benda pusaka. Alhamdulillah bisa diselamatkan, tapi kondisi fisik dari bangunan itu sudah terbakar semua, sehingga saat ini sudah dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan oleh masyarakat adat itu secara bersama-sama dan berkolaborasi. Jadi ada partisipasi masyarakat, kemudian ada peran pemerintah, ada juga donatur-donatur yang dilibatkan. Jadi kemarin juga kita dikunjungi di beberapa tempat, salah satunya juga di Masjid Kuno dan rumah-rumah adat yang sebetulnya keberadaan dari Kepala Balai kemarin ini bersilaturahmi ya, memperkenalkan diri bahwa kita sudah punya balai dan kedepannya sekarang ini sedang diupayakan untuk infrastrukturnya ya, karena yang diangkat ini baru 2, jadi kepala balainya sama kasubag program Balai Pelestari Kebudayaan NTB yang itu datang kemarin mendengar aspirasi masyarakat kita. Ya mudah-mudahan kita sebagai mitra strategis di Kementerian Kebudayaan, bidang-bidang kebudayaan yang ada ini mampu nanti berkolaborasi, karena banyak sekali PR ya. Di Lombok Utara kita belum memiliki namanya PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan, yang itu harus menjadi dokumen panduan dalam penyelenggaraan bidang kebudayaan yang ada di Lombok Utara. Yang kedua, kita belum punya TACB, tim ahli cagar budaya. Jadi dari 200 lebih cagar budaya yang ada di Lombok Utara ini statusnya masih objek diduga cagar budaya. Yang statusnya cagar budaya ini baru 2, yaitu Masjid Kuno, Bayan, dan patung Banguntor yang ada di Desa Senaru. Yang lainnya ini harus melalui tim ahli cagar budaya untuk menentukan. Ada tahapan yang harus dilakukan melalui tim ahli ini, dan itu belum kami karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Lombok Utara. Karena itu harus bersertifikat, kualifikasi pendidikannya juga harus ada arkeolog, ada arsitektur, ada antropolog, dan itu masih sangat langka di Kabupaten Lombok Utara.
Perbaikan rumah adat tersebut melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat, peran pemerintah, hingga dukungan dari berbagai donatur. Sinergi ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan sosial dalam menjaga warisan leluhur di Lombok Utara. Hingga saat ini tercatat ada lebih dari 200 objek di Lombok Utara yang statusnya masih sebatas objek diduga cagar budaya atau ODCB. Ratusan objek tersebut belum bisa naik status menjadi cagar budaya secara hukum karena belum melalui kajian tim ahli. Dan adanya Balai Pelestarian Kebudayaan yang kini berkedudukan di Nusa Tenggara Barat. Lombok Utara memiliki peluang emas untuk menjadikan kebudayaan sebagai pilar utama pembangunan, sekaligus menjamin kelestarian identitas lokal bagi generasi mendatang. Dari Lombok Utara, tim liputan melaporkan.